Pernah kepikiran nggak sih setiap kata yang kita ketik di internet, mulai dari ulasan produk sampai status galau, itu sebenarnya lagi dibaca emosinya. Bukan sama teman kita, tapi sama kecerdasan buatan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas bagaimana caranya. Bayangin deh, setiap hari kita semua ini menciptakan lautan teks digital. Jumlahnya luar biasa banyak. Mustahil kan kalau ada satu orang yang harus baca semua itu? Jadi pertanyaannya, gimana caranya perusahaan, peneliti, atau bahkan pemerintah bisa ngerti apa yang sebetulnya kita rasakan dari semua tulisan itu? Skalanya itu masif, beneran. Coba deh bayangin harus baca satu persatu ulasan buat produk baru. Atau setiap komentar soal isu yang lagi viral. Wah, nggak mungkin kan? Nah, justru tantangan inilah yang akhirnya melahirkan sebuah solusi komputasi yang super cerdas. Oke, di bagian pertama ini, kita kenalan dulu sama yang namanya analisis sentimen. Inilah ilmu di balik layar yang ngajarin mesin cara merasakan tulisan kita. Sebuah fondasi yang penting banget buat memahami opini di era digital ini. Jadi, apa sih sebenarnya analisis sentimen itu? Gampangnya gini, ini adalah cara kita ngajarin komputer buat ngerasa. Bukan cuma sekadar bedain mana yang positif, mana yang negatif, tapi juga buat nangkap nuansa emosi yang lebih rumit, misalnya sarkasme atau kegembiraan yang meluap-luap. Tapi nih, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat, dan ini ditekankan banget di sini. Teknologi ini ada bukan buat menggantikan intuisi kita sebagai manusia. Anggap aja ini kayak kaca pembesar super canggih yang bantu kita ngelihat pola-pola besar dalam data. Jadi tujuannya memperdalam pemahaman kita, bukan mengambil alih. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara kerjanya? Kok bisa mesin diajarin buat ngerti sarkasme? Atau bedain mana pujian yang tulus dan mana yang enggak? Nah, ternyata ada dua metode utama yang dipakai, dan pendekatan keduanya ini beda banget. Coba kita bayangin ada dua cara belajar. Pertama, ada metode kamus. Di sini komputer cuma mencocokkan kata-kata sama daftar positif-negatif yang udah ada. Cepet sih, tapi kaku banget. Terus yang kedua, ada metode siswa, yang pakai machine learning. Nah, ini kayak siswa yang lagi belajar bahasa baru, dia belajar dari jutaan contoh buat paham konteks dan nuansa. Jauh lebih pinter kan? Proses yang metode kamus ini lakuin sebetulnya simple banget. Komputer ambil kalimat kamu, terus dipecah-pecah jadi kata. Nah, tiap kata ini dicek di kamus emosi. Bagus dapat skor plus, jelek dapat skor minus. Terus semua skornya tinggal dijumlahin. Sederhana. Tapi kesederhanaan ini ada harganya. Seperti yang bisa kita lihat, metode kamus ini seringkali buta sama konteks. Dia nggak bakal ngerti kalimat, pelayanannya gila banget. Itu pujian atau keluhan. Dia juga bingung sama kata tidak atau kalimat sarkas. Makanya metode siswa yang lebih canggih jadi jauh lebih penting. Nah, disinilah lompatan besarnya terjadi. Metode siswa modern itu pakai arsitektur canggih namanya transformer. Ini teknologi yang sama di balik model kayak GPT yang sering kita dengar. Bedanya, dia nggak lihat kata satu persatu, tapi lihat keseluruhan kalimat sekaligus. Jadi dia paham kalau arti sebuah kata bisa berubah total tergantung kata-kata di sekitarnya. Ya, hampir kayak cara kita membaca. Sekarang kita lihat yuk, di mana aja sih teknologi ini dipakai? Aplikasinya itu luas banget. Mulai dari sekedar analisis tweet sampai memahami alur cerita di novel-novel klasik. Beberapa penggunaannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Buat perusahaan, teknologi ini udah kayak punya kekuatan super. Mereka jadi nggak cuma tahu ulasan produknya positif atau negatif secara umum, tapi bisa tahu persis bagian mana yang disukai dan mana yang dikeluhkan pelanggan. Di contoh ini, mereka langsung tahu layarnya dipuji, tapi baterainya harus diperbaiki. Ini kan masukan yang spesifik dan sangat berguna. Tapi teknologinya nggak berhenti di ulasan produk aja. Nah, ini yang menarik banget. Kita beralih ke dunia sastra. Ada konsep yang namanya pembacaan jarak jauh. Ini memungkinkan peneliti buat melakukan sesuatu yang dulu mustahil, menganalisis ribuan buku sekaligus buat nemuin pola-pola narasi yang tersembunyi. Dan ini ilustrasinya, keren banget. Dengan melacak sentimen dari awal cerita sampai akhir, AI bisa memetakan bentuk emosional dari sebuah narasi. Hasilnya, ternyata banyak cerita itu mengikuti salah satu dari beberapa pola dasar. Misalnya, pola naik-turun-naik yang khas banget di kisah-kisah seperti Cinderella. Tapi, secanggih apapun mesinnya, selalu ada hantu di dalam mesin, yaitu keterbatasannya sendiri. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat kenapa pada akhirnya sentuhan manusia itu tetap jadi sesuatu yang nggak akan pernah tergantikan.
Ya, seperti yang digambarkan di sini, algoritma itu pada dasarnya buta. Dia nggak punya pengalaman hidup buat paham konteks budaya. Dia juga nggak bisa merasakan indahnya puisi atau metafora. Bahkan alat yang beda bisa kasih hasil yang beda buat teks yang sama. Ini jadi pengingat penting, AI itu alat, bukan hakim kebenaran. Nah, disinilah konsep manusia dalam lingkaran atau human in the loop jadi pahlawannya. Ini adalah pengakuan bahwa AI itu bekerja paling baik bukan sendirian, tapi saat berpartner dengan manusia. Manusialah yang melatihnya, yang memvalidasi hasilnya, dan yang menafsirkan wawasan-wawasan kompleks yang ditemukannya. Jadi, peran kita itu ada di 3 tahap kunci ini. Pertama sebagai guru, waktu kita melabeli data untuk pelatihan. Kedua sebagai penjaga kualitas, waktu kita ngecek hasilnya. Dan yang paling penting, sebagai penafsir yang memberikan makna pada angka-angka dan pola yang dihasilkan mesin. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang sangat penting. Seiring AI makin jago membaca perasaan kita, tantangan sebenarnya bukan lagi soal teknis atau kode. Tantangannya adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa memastikan teknologi ini digunakan untuk melayani nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekedar mencapai target teknis. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.